Shalom, selamat sore. Segala puji syukur bagi Tuhan. Sampai tahun ini kita semua boleh merayakan, menikmati Jumat Agung dan kemenangannya. Maka demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semarak pun tidak. Tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindarin, seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang penuh dengan penderitaan dan kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun tidak masuk hitungan, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan. Ya, ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita. Dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba yang mengambil jalannya masing-masing, tetapi Tuhanlah yang memimpin kita, menimpakan kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi tidak membiarkan dia ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti ini domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulu dombanya, dan ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikulnya? Sesungguhnya ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Karena pemberontakan umatnya ia kena tulah, dan menempatkan kuburannya di antara para pemberontak-pemberontaknya. Tetapi karena kasihnya kita diselamatkannya. Kasihnya yang begitu dalam. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita merenungkan pengorbanan Tuhan di kayu salib melalui lagu ini. Bagaimana aku kan memahami?
kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Engkau telah menebus kami Tuhan, para orang berdosa Tuhan, dengan kasih-Mu yang begitu indah, yang begitu tulus ya Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, Kau urapi kami Tuhan, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekiranya ini dapat menjadi dupa yang harum Tuhan. Kau berkati Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Karena Tuhan telah mengorbankan dirinya di kayu salib, dan Tuhan adalah Raja di atas segala raja, rela datang dan berkorban bagi kita, Raja yang mulia. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi Yang Mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Raja yang berkuasa selamanya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai dari awal. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, Kau yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja,
menyebutkan nama Tuhan dengan iman, karena di dalam namanya ada keselamatan dan pengharapan. Serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Silakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita renungkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, di mana Tuhan memilih untuk mati di salib supaya kita dapat hidup. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan.
sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia kami yang berdosa. Tapi keputusan-Mu membawa kami ke Firdaus Tuhan, membawa kami menjadi manusia yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan, darah-Mu yang begitu sangat berharga untuk kami. Urapi kami semua Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga sidang jemaat-Mu mengerti tentang arti darah-Mu yang membawa kami kepada hidup yang kekal itu Bapa. Urapi kami semua Bapa, hamba-Mu dengan hikmat, marifat dan pewahyuan daripada surga. Pimpin dengan tiang aman dan tiang amin. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita mau mengerti, mau belajar tentang darah yang membawa kehidupan. Darah Tuhan itu sesuatu yang darah yang mahal. Karena saya tidak mengajak kita dari bumi ke surga, ya. Kebanyakan umumnya menyampaikan, yuk kita menjadi orang percaya dari bumi ke surga. Tapi saya mengajak dari surga ke bumi. Tuhan datang dari surga untuk bumi, untuk bumi, untuk bumi. Nah, sebelumnya bumi ini dirampok. Dirampok, bukan dijarah. Dirampok, bukan dicuri. Kalau dicuri kan sembunyi-sembunyi, dirampok terang-terangan. Sama Lucifer, sama ular tua, sama Satan. Tritunggal. Ya. Memang pemimpinnya namanya Lucifer awalnya, dia jatuh jadi Lucifer. Nah, dengan itu ada yang ya berubahlah nama mereka, ya, nama-nama mereka itu berubah, ya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita perlu mengerti, bumi ini milik kepunyaan anak-anak raja. Bagaimana supaya kita memiliki menjadi anak-anak raja? Nah, maka ditebus dengan darah. Di darah, bagaimana menebus dengan darah? Tuhan memanggil kita menjadi murid-muridnya. Murid yang bagaimana? Untuk berjalan dalam terang. Ketika di mana awalnya bumi ini dikutuk. Bumi ini, dunia ini, saya tidak ngomong dunia. Kalau dunia itu kan ada planet-planet yang, tapi saya ngomong bumi. Bumi yang kita tempatin dikutuk. Karena begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia tidak dikutuk. Manusia diusir karena kesalahan, karena dosanya dari Taman Eden. Dan kemudian bumi ini dikutuk. Bagaimana Tuhan itu menebusnya? Sejak kapan? Oke. Sejak mulanya ketika dia bergumul
di Taman Getsemani itu dia butuh otoritas kerajaan. Otoritas kerajaan siapa? Karena dia mengatakan, aku anak Bapa, anak King of the King, Lord of the Lord. Ketika dia mendapatkan otoritas itu, untuk mendapatkan otoritas itu dia bergumul dengan segala kegelapan. Dia takut. Maka darah-darahnya berubah, pembuluh darah dia pecah semua. Maka tetesan-tetesan keringatnya bukan keringat yang keluar, tapi darah yang bercampur keringat itu menetes. Penebusan itu dimulai di Taman Getsemani itu. Itu darah awal itu menetes. Ketika penebusan itu berjalan, ya, di sini Tuhan berkatakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Jadi anak Tuhan, anak raja, kita memiliki identitas. Tergantung kita mau mengambil, mau menerima atau tidak identitas anak raja. Identitas anak raja itu kalau kita ambil, kita berjalan bersama dengan raja. Masuk dalam lingkungan raja. Siapa rajanya? Ya, di sini ya, oke. Kita wajib berjalan dalam terang. Di dalam terang itu ada persekutuan kita dan saling berbagi satu dengan yang lainnya. Yohanes 1 ayat 7. Ya, tolong Om Andres. 1 Yohanes 1 ayat 7. Ya. Ini penting banget. Nanti kita lihat ada 2 tokoh, yang satu ikut berjalan di atas bekas jejak-jejak kaki Tuhan, yang satu tidak. Ya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Ya, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia Tuhan ada di dalam terang, maka kita pun boleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi untuk terjadi penyucian dengan darah anaknya itu dalam persekutuan, dalam ibadah, bukan di luar ibadah. Saya mengajak kita kembali ke Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk melakukan perjamuan kudus itu di luar persekutuan. Hati-hati, berbahaya. Ketika kita salah memperlakukan tubuh dan darah Tuhan, hidup kita menderita, sengsara, Bapak Ibu. Nah, karena jelas kata beroleh persekutuan dengan seorang dengan yang lain, ya, seorang dengan yang lain. Ini dalam sebuah persekutuan ini, dalam sebuah ibadah ini, bukan pribadi lepas pribadi. Aku mengangkat tubuh Tuhan, no. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Aku mengangkat tubuh Tuhan di rumah. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Tapi dalam persekutuan, dalam ibadah, itu yang benar.
Ya, nah, satu dengan yang ketika ada persekutuan, berjalan mengikuti bekas jejak, ya, mengikuti jejak kaki Tuhan. Ya, ini penting. Jadi agenda yang kita lakukan adalah agenda Tuhan, bukan agenda kita, bukan pikiran kita, bukan hati kita. Nah, siapa yang punya pikiran yang berbeda, hati yang berbeda? Yuk, saya minta tolong Om Andreas. 1 Samuel 16 ayat 14. Ya. Kemudian disuruhlah, kemudian disuruhlah menyebut dia, bukan 1 Samuel ayat 14 Om Andreas. Nah, tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul. Sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada, perhatikan ayatnya, yang daripada siapa? Kok bisa? Ya, hati-hati. Ketika si Saul ini kan ngomong, nabinya yang dapat suara dari Tuhan, tunggu aku, baru kita lakukan mezbah, baru kita lakukan pengorbanan, baru kita melakukan pengorbanan darah untuk kemenangan. Karena itu bukan tugasnya Saul, itu tugasnya nabi, itu tugasnya imam, itu tugasnya pendeta, itu tugasnya hamba Tuhan. Tapi ketika Saul memang raja, dia ngambil, dia nggak sabar, dia potong, dia sembelih, dia korbankan domba atau lembu itu. Tuhan tolak. Bukan hanya persembahannya yang ditolak, tapi Saul pun ditolak jadi raja. Ketika hatinya, pikirannya menyimpang dari Tuhan, nggak punya cinta dan takut akan Tuhan, Tuhan tolak. Bapak Ibu, apakah ini berlaku? Berlaku. Sampai sekarang iya, sampai nanti iya, sampai selama-lama. Karena firman itu, si firmanku itu tinggal tetap, langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tetap selama-lamanya. Buktinya, yuk kita lihat. Saya minta Kisah Rasul 20 ayat 20. Ya. Ya. Maaf, 20 ya, oke. Ayat 20. Saya baca. Sesungguhnya demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Ya. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, ya perhatikan, sebagaimana tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. 23. Selain daripada apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menanti, penjara dan sengsara menunggu. Nah,
Halo, ini kehendak Roh Kudus loh, kehendak Tuhan. Tapi kan kalau ada kabar yang tidak enak, aku tolak dalam nama Yesus. Hati-hati. Ini perjanjian baru loh ya. Apa kehendak Tuhan itu nggak bisa dibantah. Jangan mengatakan sebuah kesukaran, sebuah kesengsaraan, sebuah penderitaan itu ketika kita diremukkan kedagingan kita. Jangan katakan itu bukan dari Tuhan. Hati-hati. Banyak kita yang dengar tentang aku diberkatin. Bapak Ibu, segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu untuk mendatangkan bagi kita. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, mereka semua ketika Paulus di Efesus itu, semua nangis, semua berdoa supaya tidak terjadi kepada Paulus penjara dan penderitaan, supaya tidak terjadi kepada Paulus. Tapi Paulus berkata tegas, enggak. Ya, kalau Bapak Ibu baca ya, di Paulus dari Efesus ke Tirus, Siprus, dan kemudian ke Yerusalem. Itu perjalanan Paulus. Nah, ketika 21 ya, 21 ayat yang ke saya bacakan ayat 21 ayat yang keempat. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Murid-murid loh, orang yang tulus cinta sama Paulus, menghormati sang rasul, mengasihi sang rasul, berdoa untuk sang rasul supaya sang rasul tidak mengalami celaka, supaya sang rasul tidak masuk penjara, supaya sang rasul tidak mengalami penderitaan. Tapi Paulus ini orang yang cinta dan takut akan Tuhan. Cinta dan takut akan Tuhan mutlak. Paulus ini, dia berkata, ayat yang di 14 Om Anis tampilkan ya, 21 ya, Kisah 21 ayat yang ke-14. Atau ayat yang ke-13 dulu deh. Ayat yang ke-13 Om Anis tolong. Ayat yang ke-13. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dengan berjalan demikian, mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem karena nama Tuhan Yesus. Ayat 14-nya Om Andres. Nah, karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Terjadi enggak kehendak Tuhan? Rasul Paulus masuk penjara enggak? Masuk. Ngalamin penderitaan enggak? Ngalamin. Berapa kali Rasul Paulus disesah? 40 kurang 1, 39. Berapa kali Paulus mengalami kelaparan, kehausan, karam kapal? Berapa kali Paulus mengalami itu? Iman Paulus goyang? Enggak. Enggak goyang. Rasul Paulus berjalan mengikuti jejak kakinya Tuhan Yesus. Kalau kita anak raja, yuk kita berjalan dengan jejak kaki Tuhan Yesus. Bukan agenda kita sendiri. Agenda kemanusiaan kita maunya apa? Hidup enak, nyaman. Hatiku jangan diopok-opok. Ya, Bapak Ibu,
Tapi kehendak Tuhan ini, wow, sungguh luar biasa. Kalau kita berjalan dalam terang, bagaimana dalam terang? Untuk mendapatkan integritas. Bagaimana mendapatkan integritas? Naik Om Andras. Ya. Ya. Dalam darah daging kita berkuasa atas maut dalam kehidupan dunia. Tetapi anak raja menempuh secara hidup dalam daging untuk mematahkan kuasa daging dan maut. Bapak Ibu, ini artinya, ya, kalau kita mengerti, karena tugas dia bukan hanya bicara tentang keselamatan. Nah, Tuhan itu sudah selesai sama kita. Kita yang belum selesai sama Tuhan. Halo Bapak Ibu, saya sekarang. Tuhan itu sudah selesai sama kita. Kita yang belum selesai sama Tuhan. Dalam arti gini, ya. Nah, karena dia sudah mematahkan kuasa kehidupan duniawi. Dipatahkan. Karena kehidupan duniawi itu, kehidupan dunia membawa kepada maut. Pasti membawa kepada kematian. Karena hidup duniawi itu gini, ya. Ngaku sebagai orang percaya. Tapi kalau masih punya rasa iri, punya rasa tidak terima, masih silau dengan berkat orang lain, masih silau dengan kesuksesan orang lain, itu berarti tidak punya integritas Yesus. Ya. Maka berkat itu tidak akan turun, di stop oleh Tuhan. Buktinya apa? Buktinya Tuhan kepada Saul. Tapi orang yang berjalan dalam takut dan cinta, berkatnya mengalir. Buktinya apa? Buktinya Tuhan kepada Paulus. Bapak Ibu, dia ngomong, Tuhan, Paulus, dia nggak takut mati. Tapi pergumulan dia apa ngomong? Tuhan, yang Paulus takutkan apa? Duri dalam dagingnya. Tuhan, dia bergumul ini terus. Tuhan, kalau boleh angkat Tuhan, lalukan Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, cukuplah kasih karuniamu kepadamu. Bapak Ibu, Paulus melakukan yang berguna bagi banyak orang. Seorang hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan diberi tugas untuk melakukan yang berguna untuk banyak orang, bukan apa yang diperlukan orang. Ya, ini beda. Lakukan apa yang berguna untuk sesama, bukan apa yang perlu untuk sesama. Ini beda, konteksnya beda. Yang berguna dengan yang perlu, konteksnya beda. Bapak Ibu, nah, karena gini, ketika Tuhan izinkan kami melakukan yang berguna untuk Bapak Ibu, karena yang mengerjakan itu adalah tangan Bapak Ibu sendiri. Nangkep ya? Kalau kami memberikan yang perlu, berarti yang mengerjakan kami. Tuhan itu memberkati dengan darahnya.
dalam kekudusannya, dalam kebenarannya, orang yang mengerjakan yang dengan cinta dan takut akan Tuhan. Lanjut. Ada satu tugas yang selama ini tidak pernah diberitakan, tetapi hari ini saya mau menyampaikan. Ya. Next, Om Andreas. Karena ini yang harus dilakukan oleh hamba Tuhan hanya setiap tahun. Ya. Ibrani 9 ayat. Iya nih. Setiap Jumat Agung, hamba Tuhan di depan mezbah untuk menyucikan umatnya dan melakukannya pendamaian atas pelanggaran yang tidak disadarin. Ya. Ini sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Karena perjamuan kudus yang bisa dalam waktu 1 minggu 2 kali itu cuma Jumat Agung dan Paskah. Nah, ya. Kita akan memperbaiki. Seharusnya tempat kita ibadah ini mulai melakukan tuh hari apa? Rabu. Yang ada namanya Rabu Abu. Terus ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci. Ya, nah terus baru Minggu adalah kemenangan. Bapak Ibu. Karena untuk makan tubuh dan darah Tuhan yang bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan di luar firman. Nah, itu hanya bisa dilakukan setiap tahun itu pada waktu Jumat Agung dan kemenangan. Nah, ayo kita lihat ayatnya. Ibrani 9 ayat yang ke-7. Om Andreas ya. Ibrani 9 ayat yang ke-7. Ya, oke. Tetapi dalam kemah yang kedua, perhatikan. Tetapi dalam kemah yang kedua, hanya imam besar yang boleh masuk setahun dan harus dengan darah yang ia persembahan. Karena diri sendiri dan karena pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Nah, Bapak Ibu, nah ini dikatakan kemah yang kedua, ya, bukan kemah yang ke-1. Lalu orang Kristen itu, orang percaya lah, saya ngomong, orang percaya itu lahir berapa kali? Lahir 2 kali. Orang di luar Yesus, di luar Tuhan Yesus, di luar percaya Tuhan Yesus, lahirnya hanya 1 kali. Hanya lahir dari perut orang tua, perut mama. Tapi orang percaya itu lahir pertama dari perut mama, yang kedua lahir dari pertobatan baptis. Sama enggak lahirnya? Dengan air dan darah. Sama dengan air dan darah. Karena kita lahir dari perut mama dengan air dan darah. Ketika setelah dibaptis selesai, detik itu juga sah dia makan tubuh dan darah Tuhan. Dia lahir juga dengan air dan darah. Nah, ini disebut, itulah kemah kedua. Ada kemah ke-1, kita lahir dari perut orang tua, perut dari mama, itu kemah yang ke-1. Kemah yang kedua adalah dari perut kandungan Roh Kudus dalam pertobatan. Ini, ya, kalau enggak gitu tidak ditulis yang kedua. Kenapa kok disebut kemah yang kedua?
Bapak Ibu, ini ya, ini tugas dan kewajiban hamba Tuhan. Darah itu bukan sembarangan darah, karena dia melakukannya, ya sebenarnya kita akan masuk. Bapak Ibu belum memahami, maka itu saya mengatakan darah ini diberikan kepada yang mengerti. Maksudnya tubuh dan darah ini dimakan, diminum untuk yang mengerti, untuk yang sudah dibaptis. Baptis dengan tata cara apa? Ngikutin teladannya siapa? Teladannya Tuhan Yesus. Ya, ayo next, selanjutnya Om Andreas. Ya, nah, Tuhan Yesus membawa kembali kita kepada kodrat ilahi dalam Taman Eden. Nah, Ia melakukan satu kali untuk itu, ya. Dia melakukan satu kali dan itulah untuk selama-lamanya. Maka dengan itu Tuhan Yesus Kristus sudah selesai dengan kita, tetapi kita yang belum selesai dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal ini ya, Bapak Ibu, manusia kita percaya Tuhan Yesus, cinta Tuhan Yesus, takut akan Tuhan, kita bukan masuk surga. Ya, kita dikembalikan kepada kodratnya kita. Kita kembali ke mana? Ke Taman Eden atau ke Firdaus. Karena ditulis kita akan mengalami langit dan bumi yang diperbarui. Di mana? Ya, bumi yang kita tempati ini nanti diperbarui. Bapak Ibu, karena tempat kita bukan di surga. Surga itu tempatnya Allah. Taman Eden itu tempatnya anak-anak Allah atau Firdaus. Itu tempat kita. Di sana apa? Kita punya hak dan punya kewajiban untuk memuliakan Dia, untuk berguna untuk sesama, untuk berkarya bagi sesama, untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, ya, karena kalau mengatakan ya udah, saya punya cerita konyol. Saya dulu doa puasa, ingin cepat apa? Tuhan, hidup di dunia ini udah pahit Tuhan, udah nggak enak Tuhan. Saya ingin cepat kembali ke surga. Doa puasa. Nah, itu bukan saya saja, banyak teman-teman saya. Berapa waktu saya ketemu sama teman saya juga cerita begitu, dia puasa. Wah, ya. Ya. Dia nggak push, maksudnya gini, ya, dia puasa sendiri, maksudnya dia ngomong sama istrinya, kamu jangan ganggu saya. Dia ngomong sama kamu jangan ganggu saya. Dia doa puasa di kamar. Ingin apa? Ingin pulang ke surga. Itu banyak loh. Banyak yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan seperti itu. Padahal Tuhan ngomong, hei anakku, tempatmu bukan di surga. Aku datang dari surga ke bumi. Apa? Anggap ya. Itulah kingdom. Karena Tuhan ngomong, ketika kamu mengerti, aku datang supaya kamu punya hidup dalam segala kalimat. Itu dominan. Apa? Wilayah kekuasaan, maksudnya. Domin itu wilayah kekuasaan yang dipercayakan kepada kita. Apa contohnya? Jadi apa yang ada tangan kita, talenta dan kemampuan abatan, itu yang kita kembangkan untuk jadi berkat untuk sesama. Kita mau kembalikan tentang kingdom ini, tentang kerajaan.
supaya memahami. Bapak Ibu, nah, kenapa? Karena di kingdom ini, ya, Tuhan Yesus disesah itu, ya, dari, ya, pertama yang disesah apa, Bapak Ibu? Halo, punggungnya disesah, dihancurkan. Yang dihancurkan apa? Dilumpuhkan apa? Kekuatan. Betul kan? Orang bisa berdiri tegak ini kekuatannya di mana, Bapak Ibu? Di punggung kita. Nanti. Setelah Yesus disesah, Tuhan Yesus masih bisa berdiri enggak? Tegak enggak? Masih bisa berdiri, Bapak Ibu. Itu yang nama. Punggung ini bicara tentang kutuk. Ketika Adam dan Hawa dalam dosa, lalu Adam harus apa ini artinya, Bapak? Membungkuk dengan apanya, Pak? Bapak Ibu? Punggungnya. Tapi ketika manusia belum jatuh dalam dosa, perlu enggak Adam membungkuk? Tinggal petik buah, makan. Punggungnya tegap, Bapak Ibu. Makan. Di sanalah kutuk itu dipatahkan oleh Tuhan kita. Enggak perlu kerja cerdas, harus, ya. Nah, karena di dalam Tuhan kita harus kerja cerdas. Yesus masih berdiri tegap. Setelah berdiri tegap, Yesus dipermalukan. Dipermalukan. Kemudian dia sangat dihina tadi, sangat dipermalukan. Dia menanggung segala kehinaan kita, ya, dalam Yesaya 53 tadi. Dia menanggung segala kehinaan kita. Setelah dia nanggung, Bapak Ibu, apa yang dia terima? Setelah dia ditelanjangin, itu kan dia sangat dipermalukan. Jubahnya diambil jadi rebutan para tentara Romawi. Setelah itu apa yang dia terima, Bapak Ibu? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Kaki tidak dipatahkan, Ibu. Jadi mahkota duri. Setelah kutuk dipatahkan, Tuhan Yesus terbang. Ininya ditebus. Firman Tuhan ngomong, tidak ada satu orang pun mencari Allah. Tidak ada satu orang pun yang mengasihi Allah. Tidak ada orang sungguh-sungguh mau mencari Allah. Maka itu Allah turun ke bumi. Ini kita yang mencong. Ini kita yang apa ya? Yang berbelok berapa derajat, ya, dari 0,0 sekian derajat lama-lama semakin jauh. Ini kita dikembalikan kepada fokusnya kepada Allah. Mahkota dulu. Dan Tuhan mengatakan, nah, kamu mau jadi anak raja?
apa jadi anak manusia? Banyak selama ini dikatakan, kamu anak manusia. Saya nggak mau dikatakan anak manusia. Saya anak raja. Karena raja yang saya sembah, King of the King, Lord of the Lord, dia adalah di dalam hatinya, di dalam integritasnya, nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa iri, nggak ada rasa mementingkan diri sendiri, nggak ada rasa untuk kepuasan dirinya dan sebagainya. Dia melakukan yang berguna untuk anak-anak raja, bukan apa yang diperlukan. Nangkep ya Bapak Ibu. Nah, ya, Ibrani 9, Om Andres tolong, ayat 12 sampai 14. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan itu ia telah mendapatkan kelepasan kekal. Dalam arti apa? Ya. Pintu kegagalan, pintu kesukaran, pintu sakit penyakit, pintu penderitaan itu sudah dipatahkan. Dalam arti apa? Nah, ya, Tuhan berikan keberhasilan itu terus menerus. Kesehatan Tuhan berikan apa? Terus menerus. Nah, sukacita itu Tuhan berikan terus menerus, tidak berhenti. Seperti air yang mengalir, tidak pernah berhenti. Damai sejahtera, sukacita, kebaikan, keuntungan, kesehatan, kemudahan itu terus menerus. Nah, maka itu dia, aku datang supaya kita punya hidup itu dalam segala kelimpahan. Tetapi syaratnya berjalan dalam jejak kaki Tuhan Yesus. Di bekas jejak-jejaknya dia. Jangan berjalan dengan jalannya kita sendiri. Kalau dengan jalannya kita sendiri, kita akan jatuh bangun seperti yuyu. Bapak Ibu, saya bersyukur hari-hari ini saya bertobat dan gereja ini mengalami pertobatan. Berkat Tuhan itu mulai nyata. Kesehatan kami semakin dipulihkan. Sukacita kami semakin dipulihkan. Ketika dosa itu disingkirkan. Ketika tidak kompromi dengan dosa itu. Hadirat Tuhan itu nyata. Bapak Ibu. Ya. Yuk. Ya ini. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan percikan abu lembu muda itu mengutuskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Yuk lanjut Om Andres. Ya. Enggak ayatnya. 14. Nah, betapa lebihnya lagi darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Lalu kepada Allah yang hidup ya, berarti ada berapa kali ibadah Bapak? Maksudnya ada berapa macam ibadah? Ya, jangan ngomong kalau aku datang ke gereja, ya. Kalau dalam hati kita masih ada sifat-sifat manusia, sifat-sifat manusiawi, jangan ngomong kita beribadah kepada Allah yang hidup. Belum. Berarti kita beribadah kepada Allah yang
yang beda. Maka ibadahnya menjadi sia-sia, Bapak Ibu. Supaya ibadah kita tidak sia-sia, darah itu integritas. Bapak Ibu, nah sini. Ya. Pak Petrus suka dibohong, suka bohong nggak? Suka nggak dibohong sama istrinya? Oh, nggak suka saya. Nah, tapi masih bohong nggak? Kalau Pak Petrus bohongin anak istrinya gimana? Eng-ing-eng. Bapak Ibu, ini penting. Ini penting. Pak Petrus suka nggak kalau ada orang janji waktunya nggak tepat? Nggak suka. Tapi Pak Petrus kalau janji sama orang nepati nggak? Ini kecil. Saya belajar lebih lagi. Hari Rabu, saya janji sama istri saya, ya, yang aku nanti sampai rumah jam 3 lebih ya. Saya janji nih, saya akan ke Jakarta, ada keperluan. Karena saya udah minta, tolong jam 2 telepon saya. Ibu telepon saya, ditelepon jam 2 lewat lah dia telepon. Oh iya, segera. Saya ngomong-ngomong sebentar. Oke, saya on the way pulang. Macet di tol macet. Waduh, tahu ya kalau dari Cempaka ke waduh macet. Sampai rumah jam 4 lewat. Mau jam 5 ya? Ini ya, mau jam 5. Apa yang saya lakukan? Pengakuan dosa. Maaf, macet. Bapak Ibu, ini penting. Supaya apa? Ibadahnya tidak sia-sia. Ini kecil loh. Tapi itu menentukan kita mau hidup sehat enggak? Kita mau hidup dimudahkan enggak? Loh. Kita mau hidup diberkati enggak? Itu kecil. Terus. Maka Tuhan sudah selesai sama kita, tapi kita yang belum selesai sama Tuhan. Bapak Ibu. Ya, oke, yuk next, Om Andreas. Ya, enggak, sebelum ini tadi, jangan langsung loncat amanat agung. Ini dulu. Nah, di dalam Tuhan kita hidup 2 kali dan mati 1 kali. Nah, ini, ya, lahir 2 kali, berarti hidupnya 2 kali, berarti kesehatannya 2 kali, berarti berkatnya 2 kali, kemudahannya 2 kali, keuntungannya 2 kali, keharmonisannya 2 kali, kebahagiaannya 2 kali. Apa itu? Kalau kita punya hati nurani yang murni, ya, nah, mata ini, ya,
kita kasih mata kita nih, kasih kacamata kuda ya, yang kita lihat hanya Tuhan, kita nggak perlu lihat teman kita, saudara kita, siapapun yang di samping kita, hidupnya bagaimana, hidupnya lebih bagaimana. Kalau itu tidak perlu kita lihat. Karena kalau kita lihat teman kita, saudara kita, kita lihat kita timbul sesuatu dalam hati kita nggak bisa hidup dua kali. Kita hidup hanya satu kali. Walaupun sudah lahir dua kali, Bapak Ibu. Karena darahnya Dia itu mahal banget, lebih dari permata, lebih dari apapun. Kita jangan salah memperlakukan darah dan tubuh Tuhan yang ada di hadapan kita. Yuk Om Andres baca, saya ngajak kita baca ayatnya, Ibrani 9 mulai ayat 26 ya. Sebab jika demikian ia harus berulang kali menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada akhir zaman untuk menghapus dosa oleh korbannya. Apa artinya, Bapak Ibu? Kata-katanya di sini. Nah, pada akhir zaman. Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu baca benar-benar mempelajari Alkitab di kitab Wahyu. Nah, itu dari 1 sampai 13 itu sudah digenapi semua kitab Wahyu itu. Penggenapan itu sudah terjadi semuanya. Ya, nah, kekuatan itu ya, halo ya. Kalau zaman dulu kekuatan itu dari timur, ya Bapak Ibu ya, dari timur artinya tidak ada satu bangsa pun yang bisa mengalahkan bangsa perjanjian, bangsa Israel. Sampai sekarang betul. Nah, tetapi kekuatan sekarang ini bukan dari timur, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab di kitab Wahyu, kekuatan itu dari barat. Dari barat. Maka kekuatan sekarang yang terjadi itu kekuatan yang dilakukan dari barat. Dari negara-negara Eropa ini. Itu kekuatan barat. Memang Tuhan merancang demikian untuk bersama dengan kekuatan bangsa Israel. Ya, tapi saya tidak ngomong itu ya, tapi saya ngomong supaya kita mengerti. Nah, untuk penghapusan akhir zaman, Bapak Ibu. Nah, ini semakin digenapin, Bapak Ibu. Oke. Dan sekarang hari yang kedua apa ketiga ya. Nah, di Manado dan gempa di Manado gempanya cukup tinggi ya, 7, sekian Richter, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita ngomong aku mau yang aman, Bapak Ibu, yang aman kita hanya di dalam Tuhan. Di luar Tuhan nggak bisa aman. Jangan bicara agama, tapi bicara tentang kita kenal Tuhan kita enggak, kita kenal Yesus kita enggak. Ini penting. Ya. Semua kejadian di dunia ini itu kegenapan firman dan ada maksud Tuhan, Bapak Ibu. Ya, nah.
Untuk itu kita perlu 27 Om Andreas ya, itu 27-nya. Nah, dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimin. Bapak Ibu, Tuhan kita tuh Tuhan yang adil nggak? Allah yang adil kan? Allah yang adil. Nah, apakah dia menghakimin saja untuk anak-anak yang di luar percaya Tuhan Yesus? Enggak kan? Halo? Betul enggak? Saya kita pakai logika kita nih. Nah, dia Allah yang adil. Berarti dia juga menghakimin kita. Betul enggak? Loh, kok enggak? Saya tanya, Tuhan kita Tuhan yang adil kan? Adil kan? Nah, berarti dia menghakimin semua manusia, orang. Betul ya? Nah, berarti dia juga menghakimin kita yang percaya. Betul enggak? Bagaimana dengan hati nurani kita? Bersih enggak? Murni enggak kepada Tuhan? Ya, nah, udah. Yuk, yang terakhir, Om Andreas. Untuk kita aman, nah, Gembala Agung kita membawa kita kembali ke dalam Firdaus. Nah, karena Gembala Agung kita sudah dihakimin. Betul enggak? Gembala Agung kita sudah dihakimin. Betul enggak? Nah, kalau dia dihakimin, berarti kita juga tapi sekarang dia bukan jadi hakim, tetapi dia akan menjadi pembela kita. Bapak Ibu, ya. Ayatnya, yuk, Ibrani 13 ayat yang ke-20. Ibrani 13 ayat yang ke-20. Nah, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kita, nah, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung kita. Iya, Gembala Agung kita, segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti, Bapak Ibu, halo, ya, nah, supaya kita ini, ya, nah, mengerti tentang penghakiman diubah menjadi pembelaan, maka kita mau digembalakan oleh Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus. Maka kita itu harus berjalan dalam agendanya Dia, dalam keputusan-keputusan Dia. Enak gak enak, ikutin. Nikmat tidak nikmat, ikutin. Lakukan langkah-langkah itu. Bapak Ibu, ya, nah, hari ini Jumat Agung ini di hadapan Tuhan, darah tubuh dan darah Tuhan, saya ingin kita bertobat. Jangan dimasukin dengan motivasi yang salah. Oh, ikut Tuhan pasti diberkati. Oh, ikut Tuhan pasti enak. Tapi ikut Tuhan. Yang Tuhan mau, hidup benar dan kudus. Maka Dia akan membawa kita kepada padang rumput yang hijau. Maka Dia akan membawa kita ke air yang tenang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Dan pialaku penuh melimpah. Amin. Ya. Kita renungkan.
kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah hidupku ini sudah sesuai dengan agenda Tuhan? Apa hidupku ini sudah seturut kehendak Tuhan? Apakah langkah kakiku demi langkah kakiku berjalan di bekas jejak kakinya Tuhan Yesus? Atau aku berjalan dengan jejak-jejakku sendiri? Inna hatawa sadamis. Inna yeseheno pasyana damos. Sini hanuhuma masa. Kau menilik setiap hati kami, ya Tuhan. Ketika kami Engkau izinkan dalam segala kesesakan, kesusahan, kami belum kehilangan apa-apa ya Tuhan, sebab kami belum sampai mencucurkan darah. Tetapi ketika kami mulai ada sakit dan penyakit, kami mulai kehilangan sesuatu dalam hidup kami, Tuhan. Begitu juga Tuhan, lebih jauh lagi Tuhan, kalau kami kehilangan roh-Mu ya Tuhan, maka Tuhan berkata, ya Tuhan, jangan Engkau ambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kalau kami kehilangan roh kudus, kehilangan kebenaran, maka kami kehilangan segalanya Tuhan. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu, supaya kami layak memperlakukan tubuh dan darah-Mu, tidak salah memperlakukan tubuh dan darah-Mu. Begitu sucinya tubuh dan darah-Mu, dan Kau memberikan kami domin, kekuasaan, otoritas, karena kami anak-anak Raja. Makasih ya Tuhan. Telah kulihat, bukti kasih-Mu, Kau menderita ketikanku.
Mari Bapak Ibu ambil waktu. Saya sebagai gembala di tempat ini mengimanin dengan percaya seluruhnya. Ini bukan hosti buat saya sebagai gembala di tempat ini, tapi ini dagingnya Yesus, dagingnya Tuhan Yesus yang kudus, suci. Begitu juga anggur ini bukan anggur iman saya sebagai gembala, tapi ini darah yang maha kudus yang memberikan perjanjian yang diperbarui untuk hidup kita masing-masing. Mari kita koreksi hati kita masing-masing. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan sama Tuhan, yuk kita datang dulu sama Tuhan, kita minta ampun. Jangan punya pikiran yang tidak baik untuk sesama kita. Jangan merancangkan yang tidak baik untuk sesama kita. Bapak Ibu, ini kami Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami. Engkau mengenal perilaku kami. Engkau mengenal hati kami. Engkau mengenal pikiran-pikiran kami. Engkau mengenal setiap di alam bawah sadar kami. Banyak alam di bawah sadar kami yang tidak berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Kami meminta dengan tubuh dan darah-Mu ini, Engkau menyucikan hidup kami sampai kedalaman roh kami, jiwa kami, tubuh kami, dan sesuatu banyak hal yang tidak kami sadarin, yang terpendam di dalam hati kami, di dalam alam bawah sadar kami Tuhan. Banyak hal kami menyimpan kepahitan Tuhan, kekecewaan Tuhan, iri hati Tuhan, sakit hati Tuhan, nggak terima Tuhan, protes kepada Engkau Tuhan, mengeluh kepada Engkau Tuhan, pola pikir yang salah Tuhan, mengerti salah tentang firman-Mu Tuhan, memahami firman-Mu dengan salah ya Tuhan. Kami perlu Engkau luruskan Tuhan. Kami perlu Engkau kembalikan kami Tuhan kepada Taman Eden Tuhan. Dengan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, kami mau hidup, mengalami hidup Taman Eden ini Tuhan, selagi kami hidup Tuhan. Begitu juga Tuhan, kalau kami sudah meninggalkan tubuh jasmani ini Tuhan, kami mau meneruskan hidup Tuhan dengan tubuh yang baru Tuhan. Kami masuk ke dalam Taman Eden yang sesungguhnya ya Bapa. Kami mau itu Tuhan. Kita angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita. Sebab apa yang kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur dan memenjam-menjamkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan daging dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Makan dalam nama Yesus. Dengan tubuh yang baru ini Tuhan, Engkau mematahkan, Engkau menemukan keinginan-keinginan daging duniawi kami ya Bapa, sehingga kami layak kepada surgawi. Dalam nama Yesus jadi. Dalam nama Yesus jadi. Dalam nama Yesus jadi.
maka segala keinginan duniawi kami, keinginan kedagingan kami sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Kami memiliki daging surgawi. Makasih ya Tuhan. Angkat darah Tuhan di atas kepala kita. Dan demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu menyedi peringatan akan aku. Bukankah cawan darah Tuhan Yesus ini membawa kita kepada perjanjian yang diperbarui? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan darah-Mu Tuhan, kami memiliki perjanjian yang baru saat ini Bapa. Setiap kami punya daerah kekuasaan Tuhan. Setiap kami punya kehidupan Tuhan. Setiap kami punya berkat Tuhan. Setiap kami punya kemudahan-Mu Tuhan. Setiap kami punya talenta untuk dikembangkan Tuhan. Setiap kami bisa berguna untuk sesama kami Tuhan. Dalam nama Yesus jadi. Dalam nama Yesus jadi. Dalam nama Yesus jadi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Kita entah berapa kali. Yesus, kasih cinta-Mu kepada kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu. kami yang seringkali berkhianat pada-Mu Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Balut setiap luka hati kami Dengan kasih kasih-Mu yang kudus Tuhan.
Begitu luar biasanya Tuhan kita sama kita. Ya. Makasih ya Tuhan atas kasih setia dan pengorbanan-Mu kepada kami ya Bapa. Tuhan, sekarang kami mau memberikan apa yang Kau persiapkan kepada kami Bapa. Terima kasih kami saat ini kami boleh bekerja, beraktivitas, berusaha, apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami boleh sehat. Terima kasih Tuhan, kami boleh berteduh dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh beristirahat dengan baik Tuhan. Kami mau memberikan sebagian yang Kau percayakan kepada kami ya Bapa. Biarlah persembahan ini berguna untuk kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami mau mempersembahkan dengan damai, sejahtera dan sukacita Bapa. Maka Engkau akan memberkati kami berlipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, sambil memberikan persembahan di sebelah kiri saya, kita akan menyaksikan pengumuman warta jemaat. Shalom. Selamat datang di gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church Bogor. Pra-ibadah, setiap hari Minggu, pukul 14 sampai pukul 14.15. Ibadah umum, setiap hari Minggu, pukul 14.30 sampai pukul 16.30. Latihan musik setiap hari Sabtu pukul 17 sampai pukul 18. Dua pelayan setiap Sabtu pukul 18 sampai pukul 19. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, selalu membangun mesbah keluarga, pujian, penyembahan, doa dan firman. Siap dimuridkan untuk berbuah, hidup serupa dengan Yesus Kristus. One Vision, keluarga kami berakar dalam Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bahagia. Informasi, nomor rekening gereja, Bank BCA 74754082284, atas nama GBT Kingdom Families of God. Bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan dapat menghubungi PS Petrustan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung dengan doa ya Bes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Makasih ya Tuhan, jadikan kami Bapa menerima perjanjian yang Kau perbarui. Kami punya hati nurani yang murni dan bersih di hadapan-Mu Bapa, sehingga Engkau memberkati setiap kami, setiap imam, setiap laki-laki Tuhan. Berbahagialah kami Tuhan yang tidak duduk di kumpulan para pencemooh, tetapi kesukaannya yang merenungkan firman-Mu itu siang dan malam.
Maka apa saja yang kami lakukan, Engkau menjadikan kami berhasil dan beruntung senantiasa ya Tuhan. Begitu pula istri kami Tuhan. Engkau membuat menjadi tiang-tiang doa yang luar biasa Tuhan. Para istri kami masing-masing tertawa tentang hari depannya Tuhan. Dia mengerjakan segala sesuatu pekerjaan rumah tangganya dengan damai sejahtera dan sukacita dan sorak-sorai Tuhan. Dan Engkau memberkati berlipat kali ganda Tuhan. Adonannya Tuhan, buah kandungannya Tuhan, apapun yang dilakukannya Tuhan, Engkau memberkati berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Dan dari rahimnya Tuhan, lahirlah anak-anak yang gagah perkasa, menjadi berkat bagi bangsa ini dan menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Maka nama-Mu dipermuliakan senantiasa Tuhan, berkat Bapa Surgawi di dalam cintanya Yesus Kudus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Terpujilah nama Tuhan. Amin.